Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Maria Fitri, property expert kamu yang sudah berpengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di rumah gemes yang mempunyai desain klasik modern nih teman-teman, dengan ala-ala Paris ya di desainnya. Kalau kita lihat dari tampak depan, rumah ini kayak rumah baru Sultan Andara loh. Rumah ini mempunyai luas tanah 70 meter persegi dengan dimensi lebar 7 meter dan panjang 10 meter nih teman-teman, dengan luas bangunan 88 meter persegi. Kalau kalian beli yang model kayak rumah contoh ini, bisa mendapatkan taman sampingnya juga ya, karena ini rumahnya tipe sudut. Di bagian fasad depan rumah ini kita lihat ada carport yang muat untuk 2 mobil kecil seperti ini, atau kalau mobil kamu gede, ini bisa ditempatkan 1 mobil besar dan juga masih bisa terdapat space untuk kamu menaruh motor kesayangan kamu. Di bagian atas daripada carport ini juga sudah dilengkapi dengan atap penutup dari dak beton nih teman-teman, karena di bagian atasnya itu adalah sky balcony nih yang bisa diakses dari kamar tidur. Kalau kamu lihat di bagian lantai daripada carport ini memakai batu sika, yang dimana ini ada 2 perpaduan warna nih. Di sini adalah warna putih kecoklatan dipadukan dengan warna hitam seperti ini nih. Untuk bagian fasad yang mengarah ke lantai 1 ini ada tembok dengan tali air horizontal seperti ini yang berwarna putih ya teman-teman. Di bagian kanan dan kiri dari tembok ini juga dilengkapi dengan jendela gemes dengan model yang ada kotak-kotaknya seperti itu teman-teman. Kita lihat yuk untuk pintu utamanya. Nah, di bagian sebelah kiri carport, di seberang daripada pintu utama ini masih ada sisa lahan yang bisa dipergunakan untuk mempercantik bagian fasad depan rumah kamu nih. Jadi taman depan rumah ini penting banget nih buat kamu bisa menanam aneka pepohonan ataupun bunga-bungaan, jadi rumah kamu kelihatan lebih asri dan rindang lagi. Dari carport menuju ke pintu utama ini terdapat 1 step naik ya, yang dimana di bagian lantainya ini menggunakan homogeneous style 60x60 dengan permukaan yang kasar ya. Warnanya abu-abu seperti batuan alam nih teman-teman. Nah, untuk pintu utamanya sendiri sudah dilengkapi dengan sistem digital smart door lock seperti ini, jadi bisa diakses menggunakan sidik jari, menggunakan pin, kartu, ataupun kalau baterainya habis bisa kok menggunakan kunci analog biasa. Di bagian pintu utama ini juga sudah dilengkapi dengan 1 buah CCTV ya. Wah, masukin rumah ini kerasa banget nih. Rumahnya cantik banget nih desain interiornya ya teman-teman. Nah, kita lihat nih ada dapur bersih, ruang makan, dan juga ruang keluarga yang langsung terkoneksi tanpa sekat seperti ini nih teman-teman. Jadi kita biasanya sebut ini adalah area open space ya teman-teman. Ruangan ini sudah dilengkapi dengan panel-panel jendela untuk sirkulasi udara dan juga penerangan cahaya alaminya nih teman-teman. Ada di bagian kanan dan juga kiri daripada ruangan ini. Jadi kalau misalnya kalian lagi makan di sini, aduh kayaknya kepengen hirup udara luar, tinggal buka aja nih ya. Nah, sirkulasi udara itu sudah terjadi dan bisa dibuka juga pintu menuju ke halaman yang ada di sebelah sana. Kalau kalian beli rumah nih, ada ide bagus nih. Bagian bawah rumah ini lantainya bisa kamu ganti dengan marmer seperti ini nih teman-teman. Kalian kan dapatnya nanti homogeneous style ya, 60x60 yang warnanya kurang lebih krem lah ya. Tapi kalau kamu ganti dengan marmer kayak gini, bisa menaikkan segi kemewahan daripada rumah ini nih. Nah, kalau di lantai satunya juga sudah dilengkapi dengan 1 kamar mandi seperti ini nih teman-teman. Kamar mandi yang ada di lantai 1 ini adalah powder room ya, atau istilah kata Indonesianya adalah toilet. Jadi di sini cuma ada wastafel dan juga toilet duduk dengan jet washernya. Nah, untuk toilet yang ada di lantai 1 ini memanfaatkan ruangan di bawah tangga nih teman-teman, tapi nggak terasa terlalu pendek ya di bagian langit-langitnya. Kalau kita lihat bagian lantai dan juga dinding daripada kamar mandi ini memakai homogeneous style 60x60 dengan warna abu-abu yang motifnya itu mirip motif batuan alam, dengan permukaannya itu agak kasar ya teman-teman, jadi nggak licin nih kalau kena air ataupun sabun. Yang penting itu dari satu rumah itu adalah dimensi lebar sih menurut saya. Karena kalau rumahnya mempunyai luasan yang sama nih, sama-sama 70 meter persegi, tapi untuk lebarnya ini mungkin nggak lebar 7 meter, mungkin penataannya nggak seenak ini nih untuk layout ruangan dan juga furniture-nya ya teman-teman. Nah,
Kalau kita lihat ini di sebelah kiri saya seharusnya adalah tangga nih ya teman-teman. Tapi tangganya ini ditutup dengan dekorasi dari interior yang dipergunakan. Jadi di area tangga ini ada storage-nya nih teman-teman. Tuh. Bisa jadi storage untuk kamu naruh-naruh, misalnya ada sepatu ataupun perlengkapan-perlengkapan kebersihan, bisa banget nih dimanfaatkan di area bawah tangga ini. Pinter banget ya idenya. Bagian depannya juga kelihatannya ini bukan kayak lemari nih teman-teman, tapi kayak dekorasi di mana di sini kayak jendela dengan cermin yang ada tinted glass-nya kayak gini nih. Menambah cantiknya daripada rumah ini. Saya suka nih gaya desain menggunakan warna putih gold dengan aksen-aksen yang model-model ada marmernya tuh cantik banget, perfecto. Masih ada satu area taman nih teman-teman untuk sirkulasi udara dan juga penerangan cahaya alami. Jadi udara di rumah ini kalau dibuka kayak gini ini langsung mengalir ya dari depan ke belakang, semua jendelanya dibuka ini udah ada aliran udara dan sirkulasinya. Nah, tempat ini taman, selain berfungsi sebagai taman juga bisa berfungsi sebagai area laundry. Di situ udah disiapin nih teman-teman. Ada pipa dan juga ada keran serta ada power socket untuk kamu taruh mesin cuci kamu di situ. Sekarang kita lihat yuk untuk lantai 2 daripada rumah ini. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Nah, ada 1 kamar tidur untuk anak, 1 kamar tidur untuk kamar tidur utama, dan juga 1 kamar mandi sharing di bagian luar. Sekarang kita lihat kamar anak yang berada tepat di sebelah tangga. Kita lihat yuk. Wah, kamar tidur anaknya lumayan spacious ya ini dengan ukuran kurang lebih 3 meter kali 3,5 meter nih teman-teman. Kalau kita lihat di kamar tidur anak ini interiornya buat anak cewek ya. Jadi di sini di rumah contoh ini sudah ada 1 tempat tidur seperti ini, single bed. Di sebelah kanannya ini ada area untuk dandan nih teman-teman, dan juga slash bisa menjadi meja belajar juga ya. Karena di bagian kanannya bisa ditempatkan untuk area rak bukunya nih. Lalu ada lemari 2 pintu seperti ini, dan di sebelah kanan daripada tempat tidur masih terdapat 1 meja nakas dengan lampu tidurnya seperti ini teman-teman. Di bagian depan daripada tempat tidur juga bisa ditempatkan area TV dan juga meja TV. Ini masih aksesibel banget ya, jadi nggak kepentok kanan ataupun kiri. Ini adalah ukuran kamar yang ideal nih teman-teman. Zaman sekarang nih headboard nggak perlu pakai headboard yang beli jadian ya teman-teman, tapi bisa pakai interior kayak gini nih. Jadi headboard sama wood panel yang di atasnya dan ambalan ini udah jadi satu kesatuan, jadi mempercantik daripada looks yang ada di rumah ini. Nah, untuk kamar tidur anak ini tetap ada 1 jendela yang bisa berfungsi juga sebagai pintu akses menuju ke sky balkon ini teman-teman. Nih, ini bisa buat sirkulasi udara karena bisa dibuka tutup, bisa buat penerangan dan juga akses menuju ke sana nih. Kita lihat setelah kita lihat kamar utamanya ya. Kamar tidur utamanya ini letaknya bersebelahan dengan kamar tidur anak nih. Itu udah ketemu sama kamar utamanya ya. Kamar utama ini mempunyai dimensi yang cukup besar nih teman-teman, yaitu 3,5 kali 4 meter. Kalau kita lihat dari contoh ini nih sudah ada king size bed seperti ini. Di sebelah kanan kirinya masih bisa ditempatkan mini meja nakas seperti itu teman-teman, dengan lampu tidurnya itu adalah lampu gantung. Di bagian depan daripada tempat tidur ini adalah area untuk TV-nya nih teman-teman. Di bawahnya ada meja untuk TV seperti ini. Nah, di sebelah kiri daripada tempat tidur ini juga sudah dilengkapi dengan lemari pakaian 2 pintu seperti ini nih, dan masih bisa diselipkan 1 area untuk berdandan ataupun bisa menjadi mini home office nih. Area dandan ini terletak di samping daripada jendela yang mengarah, kalau kita lihat itu adalah halaman belakang yang ada di lantai 1 tadi. Kalau saya lihat desain interior di kamar utama ini tuh saya senang banget, makanya saya itu suka banget sama model minimalis. Ada klasik modelnya kayak gini, warna-warna putih, gold, aduh cantik banget lah ya. Saya suka banget nih, apalagi ada sentuhan gambar-gambar burung di bagian belakangnya nih sebagai panelnya, itu cantik. Nah, untuk kamar ini ya dilengkapi dengan 1 jendela slash pintu untuk penerangan dan juga sirkulasi udara, sekaligus nih teman-teman adalah fitur terbaik salah satu yang nilai jual dari rumah ini, yaitu sky balcony ini teman-teman.
Tuh, mau ke sky balcony ini agak turun 2 step ya teman-teman. Nah, sebelah kanan ini adalah jendela yang dari kamar tidur anak tadi. Jadi dua-duanya dari kamar tidur bisa mengakses ke sky balcony ini. Nah, teman-teman lihat nih ya, kalau fasad depan daripada rumah ini yang ada di lantai 2, ini ada perpaduan warnanya ini abu-abu tua, abu-abu muda, dan juga warna putih. Ditambah dengan cantiknya lampu dindingnya nih. Saya suka banget lampu dinding yang kayak gini nih teman-teman. Aduh, cantik banget ya rumah ini. Apalagi model kaca jendelanya juga gemes banget gak sih? Lihat nih, kaca jendelanya ini memang buat yang rumah-rumah klasik modern kayak gini nih. Berwarna coklat tua, jadi warnanya nggak hitam, nggak terlalu berat ya teman-teman. Dimensi total dari sky balcony ini adalah 3 meter kali 5 meter nih teman-teman, dengan dimensi luasan sekitar 15 meter persegi. Saya rasa sky balcony ini sangat-sangat luas ya, apalagi bisa menikmati pemandangan matahari sore kayak gini. Cakep banget sih. Kalau sore-sore mau ngeteh, nge-chill di sini tuh asik banget deh. Nah, kalau teman-teman lihat nih ya, di bagian sebelah kanan, kiri, belakang saya ini semua lagi proses pembangunan. Jadi kalau teman-teman butuh rumah yang mau cepet-cepet dihuni, bisa banget nih beli rumah di sini. Rumah ini juga berada di deretan baliknya ruko nih teman-teman. Jadi kalau kamu pingin memenuhi kebutuhan kamu, pingin beli something, itu nggak jauh keluar dari pintu cluster gate yang ada di sebelah kiri saya, lalu tinggal belok ke kiri atau ke kanan, itu semua ruko-rukonya itu pastinya menjual aneka kebutuhan untuk kamu. Untuk railing yang ada di sky balcony ini menggunakan besi yang diwarnai hitam seperti ini. Bagian lantainya memakai homogeneous style bermotif seperti kayu seperti ini ya teman-teman. Lucu banget kan sky balcony-nya. Sekarang kita lihat ruangan terakhir yang ada di lantai 2 ini, yaitu kamar mandinya nih teman-teman. Kamar mandinya ini terletak di seberang tangga ya teman-teman, dengan dimensi yang cukup spacious nih teman-teman. Dengan dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 2,5 meter, kamar mandi yang ada di lantai 2 ini cukup fungsional karena sudah ada wastafelnya, toilet duduk dan juga jet washernya, serta ada area shower seperti ini nih teman-teman. Untuk divider kacanya ini nggak termasuk ya, jadi nanti kalau kalian butuh supaya nanti kalau lagi mandi tuh nggak tampias ke area toilet duduk dan juga wastafelnya, ini bisa nih menggunakan divider kaca seperti ini. Di bagian bawah ini ada pemisah nih antara kamar mandi kering dan juga kamar mandi basahnya. Ada perbedaan level di bagian lantainya ya teman-teman. Untuk floor drain sudah disiapkan 2 nih, satu di dekat daripada toilet duduk dan juga satu di area showernya. Untuk showernya sendiri ini sudah terkoneksi dengan pipa air panas dan juga pipa air dingin. Jadi di sini ada satu spot yang memang disiapkan di depan daripada toilet duduk. Di atas ini udah ada area untuk kamu menaruh unit water heater kamu. Di bagian atasnya juga sudah disiapkan power outlet untuk colokan listriknya. Di bagian lantai dan juga dinding daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan homogeneous style 60x60 yang permukaannya kasar dan tidak licin, berwarna abu-abu seperti batu-batuan alam nih teman-teman, yang sama dengan yang dipakai di lantai satunya ya. Di bagian atas daripada kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan jendela yang berfungsi sebagai penerangan dan juga sirkulasi udara. Selain itu, kamar mandi ini juga dilengkapi dengan satu exhaust. Lantai 2 sudah selesai kita review semua, sekarang kita naik ke lantai 3-nya. Tangga ke lantai etik ini benar-benar tangga biasa ya teman-teman, jadi nggak kayak di rumah-rumah yang lain mungkin tangganya menggunakan panel kayu dan juga baja. Kalau di sini benar-benar seperti anak tangga biasa. Railingnya menggunakan kayu, di bagian bawahnya menggunakan besi bercat putih, dan juga bagian lantainya ini menggunakan homogeneous style. Lantai 3 ini adalah lantai etek ya. Kalau teman-teman lihat di show unit kali ini nih dijadikan kamar tambahan loh teman-teman. Untuk di lantai etek ini sudah dilengkapi dengan 2 jendela. Satu jendela yang menghadap ke bagian belakang. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang ini adalah area untuk outdoor AC dan juga torennya. Lalu ini adalah sekat yang nggak ada sebenarnya. Jadi ini hanya dipergunakan di rumah contoh ini sebagai ilustrasi kalau kalian mau membuat di lantai etek ini menjadi satu buah kamar yang cukup spesial seperti ini. Karena dimensinya cukup lumayan ya di sini, sekitar 5 meter dikalikan dengan 3,5 meter. Jadi gede banget sebenarnya kamar yang ada di lantai 3 ini. Nih lihat, aslinya ini itu nggak ada.
Jadi memang temboknya cuma sampai sini aja. Ini ada tambahan panel jendela seperti ini juga lucu banget. Jadi nggak melulu harus tembok ya teman-teman. Lalu kalau kita lihat di sini di rumah contoh ini sudah disiapkan area untuk tempat tidurnya, juga ada area untuk belajar atau home office seperti ini nih teman-teman. Juga ada area untuk menonton TV, ada rak-rak dan ambalan-ambalannya di sini. Dan ini ada satu jendela lagi yang menghadap ke fasad bagian depan rumah. Jadi kalau kita lihat dari bagian depan rumah itu, atapnya itu kayak punya jendelanya, ya inilah jendelanya ya teman-teman. Lucu banget ya. Jadi bener-bener jadi satu kesatuan kayak desain rumahnya memang begitu. Lalu untuk floor to ceiling daripada lantai etik, biasanya kalau di rumah-rumah etik yang lain kadang-kadang suka pendek ya. Kalau ini tuh enggak loh. Sekitar 2,7 meter sampai dengan 3,2 meter nih teman-teman. Jadi floor to ceilingnya itu enggak pendek, enggak ada yang bisa bikin kalian kejedut nih ya. Ranjangnya nih nyaman banget. Ini ada ranjangnya itu nggak single banget ya. Ini ranjangnya sekitar 140 cm nih teman-teman. Bagian kanan dan kiri daripada tempat tidurnya pun masih bisa ditempatkan meja nakas seperti itu dan juga ada bedside table-nya. Jadi untuk ruangan yang ada di lantai 3 ini bener-bener sih bisa kalian fungsikan seperti sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Kalau ada yang tambahan kamar bisa jadikan seperti ini, atau kamu mau jadikan bener-bener home office atau studio daripada live juga bisa, atau kalau kamu yang masih punya anak-anak bisa banget ini sebagai tempat bermain anak-anak. Kalau saya sih sukanya entertainment room lah. Jadi saya suka nyanyi-nyanyi, sebenarnya bukan nyanyi karena indah teman-teman, melepas stres ya nggak sih. Jadi bisa hangout sama teman-teman di sini, kita kasih peredam suara aja tuh asik banget pastinya, nge-chill sama teman-teman di sini nih. Jadi tipe A ini sebenarnya untuk kamar tidurnya itu 2 kamar tidur ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh tambahan kamar bisa dipakai yang ada di lantai 3-nya. Tapi kalau teman-teman ngerasa bahwa rumah ini kekecilan, saya kepingin rumah yang lebih besar lagi. Untuk tipe yang ada di klaster Maisong The Wisteria ini ada terdapat tipe-tipe yang lain, yaitu tipe B dan tipe C, yang pastinya luas tanah, luas bangunan, dan jumlah kamarnya itu lebih banyak. Kalau untuk fasilitasnya sendiri, pastinya di dalam klaster ini akan dilengkapi dengan fasilitas private clubhouse yang di dalamnya akan ada fasilitas kolam renang untuk anak-anak dan dewasa, children playground, dan juga multi-function room nih teman-teman. Rumah ini letaknya strategis banget di dalam kota Jakarta yang diapit dengan 2 pintu tol. Di depan daripada perumahan ini juga langsung terkoneksi dengan halte bus Transjakarta dan juga nantinya bakalan ada stasiun MRT nih teman-teman. Jadi pastinya kalau kamu beli rumah dan investasi properti di Maisong The Wisteria ini, harga bakalan naik dan naik terus. Di sekitaran area ini juga sudah dilengkapi dengan aneka makanan kuliner mulai dari Starbucks, Sabu Haji, McDonald's, Pizza Hut, Bami Gacoan, Ricis, dan aneka makanan lainnya. Apalagi 5 menit dari klaster ini juga langsung ketemu dengan Ion Mall dan juga IKEA nih teman-teman. Cocok banget buat kamu yang cari rumah dengan fasilitas yang sudah lengkap nih teman-teman. Untuk cara bayarnya pun sangat fleksibel sekali, mulai dari cash keras, cash bertahap, dan juga bisa dengan KPR nih teman-teman. Jadi buat para expertizen yang ingin tahu lebih lanjut tentang info rumah ini, bisa hubungi nomor yang ada di layar dan jangan lupa klik subscribe dari channel YouTube Expert Project supaya kamu mendapatkan update properti terbaru yang ada di daerah Jabodetabek dan Indonesia. See you expertizen!